Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Pujangga Akbar dan rekan-rekan saya Amala Sundari, Fira Ayudi Putri, Nawela Yani Riaza Putri, Seli Adisa Putri, dan Siti Zara Al Munawarah. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses masuknya budaya ke Indonesia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Amala. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia sebagai negara yang strategis, yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Asia dan Samudra Pasifik, yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Akibat hubungan dagang tersebut, maka terjadilah kontak atau hubungan antara Indonesia dengan India, juga antara Indonesia dengan Cina. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun Cina ke Indonesia. Mengenai siapa yang membawa agama Hindu atau menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia, tidak dapat diketahui secara pasti. Namun ada beberapa teori, yaitu antara lain yang pertama, teori Brahmana, diutarakan oleh J.C. Van Leer, berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum Brahmana, karena hanya kaum Brahmana lah yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan kaum Brahmana tersebut diduga karena undangan penguasa atau kepala suku di Indonesia, atau sengaja datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu. Yang kedua ada teori kesatria, diutarakan oleh Profesor Dr. Insinyur J.L. Mons, berpendapat bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia adalah kaum kesatria atau golongan prajurit. Karena adanya kekacauan politik atau peperangan di India pada abad ke-4 sampai ke-5 Masehi, maka prajurit yang kalah perang terdesak dan menyingkir ke Indonesia, bahkan mendirikan kerajaan di Indonesia. Yang ketiga ada teori Waisya, diutarakan oleh Dr. N.G. Krom, berpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Bahkan diduga ada yang menetap di Indonesia karena menikah dengan warga Indonesia. Yang keempat ada teori Sudra. Nah, teori Sudra ini diutarakan oleh agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh golongan Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Bosch, bertujuan mengubah kehidupan karena di India hanya menjadi pekerja kasar. Yang kelima ada teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Hipotesis ini menekankan peranan bangsa Indonesia dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Lalu yang terakhir ada teori gabungan. Teori ini merupakan gabungan dari seluruh dan semua teori yang bertujuan menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia tanpa meninggalkan tugas masing-masing. Selanjutnya kita bahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia. Yang pertama adalah kerajaan Buddha, yaitu kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Melayu kuno di Pulau Sumatera yang banyak berpengaruh di tanah Melayu. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7, yaitu dari seorang pendeta Tiongkok yang bernama Ising, menuliskan bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 selama 6 bulan. Prasasti pertama yaitu Prasasti Kedukan Bukit yang berada di Palembang, Sumatera pada tahun 683. Kerajaan ini mulai jatuh pada tahun 1200 dan 1300 karena berbagai faktor, termasuk ekspansi kerajaan Majapahit. Sekitar tahun 1992 hingga 1993, Pierre
Manguin membuktikan bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Tinggi dan Sabukingking, yaitu terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Ada beberapa prasasti dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini merupakan prasasti yang paling tua, sekitar tahun 682 Masehi. Yang kedua ada Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti berangka tahun 683 Masehi itu menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya bernama Dapuntahyang yang membawa tentara sebanyak 20.000 orang berhasil mendudukan Minang Tamuan. Yang ketiga ada Prasasti Talangpuo. Prasasti berangka 684 Masehi itu menyebutkan tentang pembuatan Taman Sri Kesetra atas perintah Raja Dapuntahyang. Yang kedua ada Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno atau disebut dengan Bumi Mataram pada awalnya terletak di Jawa Tengah. Sumber-sumber prasasti mengenai bukti yang menjadi sumber sejarah berlangsungnya Kerajaan Mataram dapat diketahui melalui prasasti-prasasti dan bangunan-bangunan candi yang dapat kita ketahui sekarang. Prasasti-prasasti yang menjelaskan tentang keberadaan Kerajaan Mataram yaitu antara lain yang pertama ada Prasasti Canggal, ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Canggal berangka tahun 723 Masehi dalam bentuk Candra Sangkele. Yang kedua ada Prasasti Kalasan, ditemukan di daerah Kalasan, Yogyakarta berangka 778 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sanskerta. Ketiga ada Prasasti Mantiasih, ditemukan di Mantiasih, Kedu, Jawa Tengah berangka tahun 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Yang terakhir ada Prasasti Klurak, ditemukan di Desa Prambanan berangka tahun 782 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagiri dalam bahasa Sanskerta. Isinya menceritakan pembuatan arca Manjusri oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sangramadananjaya. Sumber berupa candi selain prasasti yang menjadi sumber sejarah adalah Kerajaan Mataram juga banyak bangunan-bangunan candi di Jawa Tengah yang menjadi bukti peninggalan Kerajaan Mataram, yaitu seperti Candi Pegunungan Dieng, Candi Gadung Songo yang terletak di Jawa Tengah Utara. Selanjutnya di Jawa Tengah bagian selatan juga banyak ditemukan candi, antara lain Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Plaosan, Candi Prambanan, Candi Sambisari, dan masih banyak candi-candi yang lain. Kehidupan ekonomi berdasarkan bangunan candi yang ada, baik yang bercorak Hindu maupun Buddha, jumlahnya cukup banyak dan tempat atau lokasinya pun berdampingan. Maka hal ini membuktikan bahwa kehidupan sosial masyarakat Mataram sangat religius dan dilandasi oleh rasa gotong royong yang baik, dan juga mempunyai rasa toleransi antara pemeluk agama Hindu dan pemeluk agama Buddha itu sendiri. Dalam lapangan ekonomi, Kerajaan Mataram mengembangkan perekonomian agraris karena letaknya di daerah yang subur, tetapi pada perkembangan berikutnya Mataram mulai mengembangkan kehidupan pelayaran. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan Balitung yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. Dengan adanya perkembangan perekonomian, maka timbul dugaan bahwa dipindahkannya kerajaan ini dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena alasan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada beberapa kerajaan Hindu di Indonesia. Yang pertama itu adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua bercorak Hindu di Nusantara yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur,
tepatnya di hulu sungai Mahakam. Nama Kutai ini diambil dari nama tempat ditemukannya prasasti yang menggambarkan kerajaan tersebut. Kerajaan Kutai ini dipimpin dan didirikan oleh Asmawarman. Namun, kerajaan Kutai ini mulai mengalami masa emas pada saat dipimpin oleh Mulawarman yang merupakan anak dari Asmawarman. Wilayah yang dikuasainya pada saat itu meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Lalu yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah daerah aliran Cisadane dan Ciliwung pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Tarumanegara ini adalah salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Sumber sejarah raja yang pernah berkuasa dan sangat terkenal dalam catatan sejarah adalah Punawarman. Bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara ini diketahui melalui sumber-sumber yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sumber dari dalam negeri itu berupa 7 buah prasasti. Di antaranya itu ada Prasasti Ciaruten, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Muara Ciaten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Cidanghiang, dan Prasasti Tugu. Wilayah kekuasaan Purnawarman menurut Prasasti Tugu meliputi hampir seluruh Jawa Barat yang membentang dari Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Lalu yang ketiga ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini adalah sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Timur yang berpusat di kota Daha, yaitu di sekitar kota Kediri. Raja pertama dari Kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya yang merupakan putra Airlangga. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Putra yang bernama Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu Daha, sedangkan putra yang bernama Mapanji Gerasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Kerajaan Kediri menurut Nagara Kertagama runtuh pada tahun 1222 Masehi ketika Sri Rangga Rajasa atau Ken Arok dari Tumapel menyerang Sri Kertajaya. Lalu ada pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha terhadap kebudayaan Indonesia. Yang pertama ada bidang kepercayaan atau agama, yaitu masuknya agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia sudah mengalami perpaduan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, atau dengan kata lain mengalami sinkritisme. Yang kedua bahasa, yaitu adanya penggunaan bahasa Sanskerta yang memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan istilah-istilah penting. Yang ketiga yaitu bidang politik, yaitu memperkenalkan sistem kerajaan yang dikenalkan oleh bangsa India. Maka dari itu lahirlah kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Yang keempat yaitu bidang sosial, yaitu diperkenalkannya sistem kasta dalam masyarakat. Kasta-kasta itu diantaranya ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, dan lainnya. Lalu yang kelima ada sistem pengetahuan, yaitu salah satunya adanya perhitungan waktu berdasarkan kalender tahun Saka. Yang keenam ada teknologi, yaitu salah satunya adalah dalam seni bangunan candi. Yang ketujuh ada kesenian, yaitu bisa terlihat dari seni rupa, seni sastra, seni bangunan, dan seni pertunjukan. Bukti-bukti masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Berita Cina dari dinasti yang memberitakan bahwa pada sekitar 674 Masehi, orang-orang Tasih atau orang-orang dari Arab dan Persia membatalkan niatnya menyerang kerajaan Kalingga karena Ratu Sima yang berkuasa di kerajaan tersebut masih sangat kuat. Yang kedua, berita India, bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya.
Beberapa golongan yang menyebarkan agama Islam di Indonesia yaitu yang pertama, pedagang dari Arab yang mula-mula memperkenalkan agama Islam di Indonesia. Kemudian disusul oleh pedagang Islam dari Mesir, Persia, dan Gujarat dan memiliki tugas menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang kedua itu golongan mubalik atau para guru agama Islam, yaitu golongan yang pekerjaannya memang khusus untuk mengajarkan agama Islam. Yang ketiga itu golongan sufi atau ahli tasawuf, diperkirakan masuk ke Indonesia sejak abad ke-13. Kemudian ada para wali yang kita kenal sebagai wali Songo yang menyebarkan agama Islam khususnya di daerah Jawa. Yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, menyebarkan Islam di Gresik atau Jawa Timur. Kemudian Sunan Ampel atau Raden Ahmad, menyebarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian Sunan Derajat bernama asli Syafiruddin, menyebarkan Islam di daerah Surabaya. Kemudian Sunan Bonang Makdum Ibrahim, menyebarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang. Kemudian Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said, menyebarkan Islam di Jawa Tengah. Kemudian ada Sunan Giri atau Raden Paku, menyebarkan Islam di Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Kemudian ada Sunan Kudus atau Jafar Sodik, menyebarkan Islam di Jawa Tengah. Kemudian ada Sunan Muria atau Raden Umar Said, menyebarkan Islam di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Kemudian ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, menyebarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar, Kerajaan di Maluku, dan Kerajaan di Sulawesi. Kemudian ada pengaruh kebudayaan Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Islam adalah agama universal yang tidak dikhususkan pada umat dan bangsa tertentu sebagaimana agama-agama samawi sebelumnya. Misi utama Islam adalah rahmatan lil alamin, yaitu membawa kedamaian kepada seluruh alam. Dengan misi ini, Islam disebarkan ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Penyebaran Islam ke berbagai wilayah ini menyebabkan corak dan varian Islam memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri daripada Islam yang berkembang di Jazirah Arab. Demikian pun saat Islam menyebar ke Indonesia, Islam tidak terlepas dari budaya lokal yang sudah ada dalam masyarakat. Islam yang berdialektika dengan budaya lokal tersebut pada akhirnya membentuk suatu varian Islam yang khas gitu dan berbeda-beda. Seperti Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Bugis, Padang, dan lain sebagainya. Tetapi berdialektika dengan budaya lokal ini tidak keluar atau menyimpang dari kemurnian Islam itu sendiri. Hanya saja menjadikan budaya Islam berakulturasi dengan budaya lokal itu. Nah, ini tuh hanya sebagai strategi agar mudah diterimanya budaya Islam di Indonesia. Kenapa harus budaya? Karena budaya menyentuh seluruh aspek dan dimensi cara pandang, sikap hidup, serta aktualisasinya dalam kehidupan manusia. Kemudian, pengaruh kebudayaan Barat terhadap kebudayaan Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara multi-etnis agama. Dari situlah Indonesia memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, di setiap budaya tersebut terdapat nilai-nilai sosial yang tinggi. Pada kondisi saat ini, nilai-nilai tersebut itu sudah mulai memudar dikarenakan berkembangnya teknologi yang memudahkan kita itu mengetahui dan mempelajari budaya-budaya asing, terutama budaya Barat yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini. Nah, hal ini pun mengubah pola pikir kita dan sedikit demi sedikit itu mengikis dan melupakan kebudayaan kita yang aslinya. Tetapi di satu sisi kebudayaan Barat ini memiliki kelebihannya tersendiri. Nah, ada sisi positif dan negatifnya.
Dari kebudayaan tersebut akan dibahas oleh rekan saya. Ada dampak positif pengaruh luar terhadap budaya Indonesia. Misalnya ada dari segi kreativitas, dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terus dari hidup disiplin, dari sikap profesionalitas, dan masih banyak hal lainnya. Terus dampak negatif budaya luar terhadap masyarakat Indonesia saat ini sudah mencapai tahap memprihatinkan. Soalnya banyak masyarakat Indonesia yang hampir melupakan budayanya sendiri. Karena masyarakat Indonesia kecenderungan mengikuti budaya luar karena budaya kita dianggap kuno. Misalnya dari segi berpakaian, masyarakat Indonesia cenderung mengikuti cara berpakaian ala barat karena dinilai modern, trendy, dan mengikuti perkembangan zaman, meski dilarang oleh agama maupun bertentangan dengan adat istiadat yang sudah ada secara turun-temurun. Selain dari cara berpakaian dan mode, ada dari pergaulan bebas dan cara hura-hura di kalangan remaja yang dilihat sebagai perilaku yang menyimpang, baik secara agama maupun sosial. Ini menjadi masalah bagi kebudayaan Indonesia. Umumnya, masyarakat Indonesia berperilaku ikut-ikutan tanpa selektif sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut dan adat kebiasaan yang mereka miliki. Para remaja juga merasa kebudayaan di negerinya sendiri terkesan jauh dari kata modernisasi, sehingga merasa gengsi jika tidak mengikuti perkembangan zaman, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan kebudayaannya. Sehingga pada akhirnya para remaja lebih menyukai kebudayaan barat dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri.